materi ini yang biasanya menjadi perdebatan karena ada yang mengatakan bahwa tumor itu sama dengan kanker, ada juga yang mengatakan bahwa tumor itu berbeda loh dengan kanker. Lalu sebenarnya sama atau beda sih? Kita simak materinya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suiki Channel, channel pembelajaran biologi. Masih bersama saya Indah Nurbaiti. Pembahasan materi kali ini masih mengenai jaringan hewan, dan ini adalah video part kedua. Untuk video part pertama, bisa kalian langsung klik saja di pojok kanan atas sana. Klik langsung saja. Materi video part pertama itu mengenai jaringan epitel dan jaringan ikat. Jadi yang masih bingung mengenai jaringan ikat dan jaringan epitel, semoga video di part pertama bisa membantu ya. Untuk video part kedua, yaitu materinya mengenai jaringan otot, jaringan syaraf, organ pada hewan, sistem organ pada manusia, dan juga tumor dan kanker. Nah, tumor dan kanker ini adalah salah satu materi yang biasanya menjadi perdebatan. Kenapa bisa menjadi perdebatan? Karena ada yang menyebut bahwa tumor dan kanker itu sama, dan juga ada yang menyebutnya tumor dan kanker itu berbeda. Lalu sama atau berbeda sih? Kita simak langsung yuk materinya. Simak baik-baik ya. Semoga membantu. Sebelum ke tumor dan kanker, kita main-main dulu ke jaringan otot di materi pertama ya. Jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Di mana jaringan otot ini tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Nah, sel-sel otot ini memiliki membran plasma yang dinamakan sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Sedangkan serat-serat ototnya ini dinamakan miofibril, di mana miofibril ini tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang dinamakan miofilamen. Nah, miofilamen ini terbagi menjadi dua, ada miofilamen tebal dan ada miofilamen tipis. Miofilamen tebal dinamakan miosin, miofilamen tipis dinamakan aktin. Nah, miosin dan aktin ini yang nantinya akan membuat sel otot bersifat kontraktil. Jadi yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil sehingga mampu berkontraksi itu adalah miosin dan aktin alias miofilamen tebal dan miofilamen tipis. Kemudian miofibril ini, setiap miofibril itu terdapat beberapa unit pita gelap dan pita terang yang dinamakan sarkomer. Ingat ya, pita gelap dan pita terang itu namanya sarkomer. Jaringan otot ini dibedakan menjadi tiga. Jadi dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Lalu apa sih perbedaan dari ketiganya ini? Dilihat dari bentuk selnya, jaringan otot polos ini memiliki bentuk gelondong dengan kedua ujungnya itu runcing dan tengahnya lebar. Otot luriknya bentuknya itu silindris panjang, sedangkan otot jantung bentuk selnya itu silindris, di mana bagian ujungnya itu bercabang dua atau lebih.
Kemudian dilihat dari ukuran selnya, otot polos ini memiliki panjang 30-200 mikrometer dengan diameter 5-10 mikrometer. Otot lurik memiliki panjang 1-40 mikrometer dan diameter 10-100 mikrometer. Itu untuk otot lurik. Sedangkan otot jantungnya memiliki panjang 50-100 mikrometer dan diameternya 10-20 mikrometer. Nah, sekarang dilihat dari inti selnya. Bentuk inti sel dari jaringan otot polos ini bentuknya oval, jumlahnya hanya 1 dan letaknya di tengah sel. Untuk jaringan otot lurik, bentuk inti selnya lonjong, jumlahnya banyak, dan letaknya di pinggir serat. Untuk jaringan otot jantung, bentuk inti selnya lonjong, panjang, jumlahnya hanya 1, dan letaknya di tengah serat. Berdasarkan ada dan tidaknya pita gelap dan pita terang atau kita sebut dengan lurik pada miofibril. Otot polos namanya juga otot polos, berarti tidak memiliki pita gelap dan pita terang atau tidak lurik-lurik, tidak memiliki lurik. Sedangkan otot lurik dan otot jantung ini memiliki pita gelap dan pita terang pada miofibrilnya. Berdasarkan aktivitasnya, otot polos memiliki aktivitas kontraksi yang lambat tetapi dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Sedangkan otot lurik kontraksinya cepat dan kuat. Karena cepat dan kuat berarti mudah lelah. Sedangkan otot jantung kontraksinya cukup kuat, ritmis, seirama, otomatis sehingga tidak mudah lelah. Nah, berdasarkan pengaruh sarafnya, otot polos ini dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau saraf otonom dan otot involunter. Otot involunter ini adalah otot tidak sadar. Karena tidak sadar berarti gerakannya begitu saja, tidak disadari karena dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau saraf otonom dan otot involunter. Otot lurik ini dipengaruhi oleh saraf sadar dan otot volunter. Involunter itu tidak sadar, volunter berarti sadar. Jadi otot lurik dipengaruhi oleh saraf sadar dan juga otot sadar. Sedangkan otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar dan juga otot involunter dan otot tidak sadar. Sekarang letaknya. Untuk otot polos ini biasanya terletak di saluran pencernaan. Ada juga yang terletak di dinding pembuluh darah. Pembuluh limfa, saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis, iris, dan korpus siliaris pada mata. Kemudian otot lurik. Otot lurik ini melekat pada tulang rangka, sedangkan otot jantung namanya otot jantung berarti letaknya di jantung. Nih ya, tadi letaknya otot polos itu ada di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pernafasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis, iris, dan korpus siliaris mata. Otot luriknya melekat pada tulang rangka, berarti yang menggerakkan tulang rangka ini adalah otot lurik. Kemudian otot jantungnya namanya otot jantung, berarti letaknya di jantung. Nah, ini gambarnya. Nah, ini loh yang dinamakan otot polos, gambarnya bentuknya seperti ini. Bagian tengahnya lebar, kedua ujungnya runcing. Ini ujung atas misalnya, ini saya ambil yang bagian sini, ini ujung atasnya runcing. Nah, ini yang bagian sini, ujung bawahnya juga runcing. Jadi kedua ujungnya runcing, bawah runcing, atas runcing. Bagian tengahnya lebar, itu yang dinamakan otot polos. Kemudian tidak ada pita gelap, pita terang. Polos.
Sedangkan otot lurik dan otot jantung ini bentuknya sama-sama silindris. Bedanya, otot lurik itu tidak bercabang, sedangkan otot jantung itu bercabang. Bercabangnya bisa 2 atau lebih. Persamaannya apa? Sama-sama memiliki pita gelap dan pita terang. Oke, materi selanjutnya ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini adalah jaringan yang tersebar luas di dalam tubuh. Jaringan syaraf terdapat paling banyak 98% pada susunan saraf pusat otak, medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan sisanya itu ada di susunan saraf tepi. Jaringan syaraf ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke penerimaan yang terorganisasi, kemudian menafsirkan impuls, dan yang terakhir memberikan respon yang tepat, kemudian diteruskan ke organ-organ efektor. Nah, jaringan syaraf tersusun atas neuron atau sel syaraf dan neuroglia atau sel penyokong. Neuron ini berbentuk serabut panjang, sedangkan neuroglia ini merupakan sel yang berukuran kecil yang menghasilkan mielin. Mielin itu selubung. Nah, fungsi dari neuroglia ini adalah penyokong neuron-neuron dan menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Nah, ini adalah jaringan syaraf. Nah, mengenai dendrit, badan sel, sinapsis, sel swan, nukleus, selubung mielin, nodus Renvir, ini pembahasannya nanti di bab sistem koordinasi, ada bab tersendiri mengenai jaringan syaraf. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada organ pada hewan. Nah, organ pada hewan ini terdiri dari 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar ini ada mata, telinga, hidung, mulut, dan juga kulit. Sedangkan organ dalam itu ada paru-paru, jantung, lambung, usus, ginjal, dan organ dalam lainnya. Kemudian sistem organ pada manusia. Nah, sistem organ pada manusia ini ada sistem gerak, sistem peredaran darah, limfa, pencernaan, pernapasan, sistem ekskresi. Ada juga sistem hormon, sistem saraf, sistem indera, sistem reproduksi karena ada 2 jenis kelamin berarti reproduksi laki-laki dan juga sistem reproduksi wanita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama sistem gerak. Nah, sistem gerak ini memiliki 2 jenis. Jadi pada sistem gerak itu ada 2 jenis. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya adalah tulang. Kenapa? Karena tulang itu tidak bisa bergerak aslinya. Alat gerak aktifnya adalah otot rangka. Nah, yang otot rangka ini yaitu otot lurik tadi yang menempel pada rangka. Jadi, otot rangka dan tulang ini adalah satu kesatuan. Jika salah satunya tidak ada, berarti tidak akan ada yang namanya pergerakan. Tulang tanpa otot tidak akan bergerak, ototnya tidak akan bisa menempel jika tidak ada rangka. Jadi mereka ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Harus selalu bersama-sama. Kemudian fungsinya, sistem gerak ini menggerakkan anggota badan, selain itu memberi bentuk tubuh dan menentukan posisi tubuh. Kemudian sistem peredaran darah. Ini alat-alatnya ada jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Fungsinya untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, karbon dioksida, sisa-sisa metabolisme, dan menjaga suhu tubuh. Kemudian ada sistem limfa.
Sistem limfa ini terdiri dari pembuluh limfa, limpa, kelenjar timus, dan nodus limfa. Fungsinya untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus, dan zat asing, serta mengangkut lemak. Kemudian ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini berarti terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya ada mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaannya ada hati dan pankreas. Fungsinya untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan untuk proses fisiologis tubuh. Kemudian ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan berarti alat-alatnya ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsinya apa? Untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Kemudian ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi berarti organnya ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Pagi hatiku, biasanya saya singkat dengan pagi hatiku. Paru-paru, ginjal, hati, kulit. Kemudian fungsinya untuk pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada sistem hormon. Sistem hormon ini organ-organnya ada pembuluh limfa, limpa, kelenjar timus, dan nodus limfa. Fungsinya untuk memproduksi hormon untuk proses fisiologis tubuh. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf, organ-organnya ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar suprarenalis, kelenjar kelamin, dan plasenta pada fetus. Fetus itu janin. Kemudian fungsinya untuk menerima rangsangan dari berbagai organ dan memberikan respon, serta mengatur kerja alat-alat tubuh. Kemudian sistem indera. Sistem indera itu alat-alatnya ada hidung, lidah, mata, telinga, dan kulit. Aduh, ini banyak kesalahan nulis ya, nggak apa-apa, maaf. Saya minta maaf, ini banyak kesalahan penulisan. Yang penting saya membacanya benar. Ini sistem indera itu ada hidung, lidah, mata, telinga, dan kulit. Fungsinya untuk menerima berbagai rangsangan dari lingkungan dan sekitarnya. Kemudian sistem reproduksi, karena jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan wanita. Jadi sistem reproduksinya juga ada dua, sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi laki-laki, organ-organnya apa aja? Ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, penis, dan skrotum. Fungsinya untuk apa? Karena laki-laki berarti memproduksi sperma. Untuk apa? Untuk perkembangbiakan. Kemudian sistem reproduksi wanita. Organnya ada apa aja? Ada ovarium, oviduct, uterus, vagina, vulva, dan klitoris. Karena wanita berarti fungsinya untuk memproduksi sel telur atau ovum. Untuk apa? Perkembangbiakan. Nah, pembahasan lebih detailnya nanti ada materi khusus yang membahas mengenai ini di bab berikutnya. Sekarang kita ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir mengenai tumor dan kanker. Nah, materi ini yang biasanya menjadi perdebatan karena ada yang mengatakan bahwa tumor itu sama dengan kanker, ada juga yang mengatakan bahwa tumor itu berbeda loh dengan kanker. Lalu sebenarnya sama atau beda sih? Kita simak materinya baik-baik ya. Tumor. Tumor ini merupakan benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Di mana tumor ini dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas ini loh yang dinamakan kanker.
Berarti kanker ini adalah salah satu jenis tumor, yaitu tumor ganas. Tapi tumor ganas biasanya disebut kanker. Kalau tumornya tumor jinak dinamakan tumor saja untuk membedakan. Nah, ini loh perbedaannya. Tumor ini adalah sel-sel yang tumbuh secara lokal dan tidak menyebar. Jadi kalau sudah tumbuh di sini ya sudah di sini aja. Kalau dioperasi ya hilang. Itu tumor jinak atau tumor. Sedangkan tumor ganas atau kanker ini pertumbuhannya menyebar. Tumbuhnya di sini akan menyebar merembat ke sini sampai akhirnya merambat ke jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya merusak jaringan juga merusak organ yang ada di sekitarnya. Nah, untuk perbedaan lebih detailnya mengenai tumor dan kanker, dilihat dari kecepatan pertumbuhannya. Tumor ini pertumbuhannya lambat, sedangkan kanker pertumbuhannya cepat. Menurut sifatnya, tumor ini jinak, kanker itu ganas. Bentuknya, tumor ini benjolan berselaput, sedangkan kanker benjolan tidak berselaput. Sel yang terbentuknya, untuk tumor ini sel yang terbentuk akan sama dengan sel asal, sedangkan kanker ini sel yang terbentuknya tidak sama dengan sel asal. Untuk penyebaran selnya, tumor ini menyebar dan menyusup ke organ lain. Jadi si tumor ini menyusup dan menyebar ke organ lainnya. Tidak menyebar ke organ lainnya, tidak menyusup dan tidak menyebar ke organ lainnya, maaf. Saya ulangi ya, tumor tidak menyebar dan tidak menyusup ke organ lain. Sedangkan kanker ini menyebar dan menyusup ke organ lainnya. Melalui apa? Melalui darah dan kelenjar limfa. Pengaruhnya terhadap organ lain. Tumor ini pertumbuhannya tidak merusak jaringan di sekitarnya. Jadi yang namanya tumor tidak menyebar, tidak menyusup, dan tidak merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Sedangkan kanker sudah menyebar, menyusup, juga merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Berarti kanker ini lebih parah tingkatannya. Lalu faktor apa saja sih yang dapat menimbulkan tumbuhnya tumor dan kanker? Yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan yang biasanya bisa tumbuh karena faktor keturunan. Itu ada kanker payudara contohnya. Kemudian selain faktor genetik ada faktor lingkungan. Misalnya pada perokok aktif atau perokok pasif. Ini dapat beresiko tinggi terkena kanker mulut, kemudian kanker kandung kemih, kanker laring, dan kanker-kanker yang lain. Kemudian faktor makanan. Dari faktor makanan, ini bisa dari prosesnya ataupun bahan yang tercampur dalam makanan tersebut. Intinya jika bahannya mengandung bahan kimia, itu bisa menjadi faktor penyebab tumbuhnya tumor dan kanker. Kalau dilihat dari prosesnya, ini biasanya proses pengasapan dan pengasaman, ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya tumor dan kanker. Kemudian alkohol juga bisa menjadi salah satu penyebab faktor tumbuhnya tumor dan kanker. Kemudian virus. Contohnya ada papilomavirus. Papilomavirus ini yang menyebabkan kutil kelamin. Kemudian ada HIV. HIV ini adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian selain virus, faktor penyebab yang lainnya ada infeksi. Infeksi apa? Contohnya di sini ada cacing klonor. Ini nih. Ini dibacanya ya, ini.
Ini mungkin karena pengaruh tipe hurufnya kali ya. Jadi di sini agak kurang jelas. Ini saya baca. Cacing Clonorchis sinensis. Ini merupakan cacing yang menyebabkan kanker pankreas atau saluran empedu. Kanker pankreas dan saluran empedu. Jadi cacing ini yang menyebabkan kanker pankreas. Ini contohnya dari faktor penyebab tumor yang infeksi. Contohnya infeksi cacing Clonorchis sinensis. Ini yang menyebabkan kanker pankreas. Kemudian selanjutnya ada faktor hormonal juga. Keseimbangan hormon juga menjadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya tumor atau kanker. Contohnya misalnya seseorang yang memiliki hormon estrogen yang berlebih, sedangkan progesteronnya kurang, ini bisa mengalami resiko. Jadi bisa menjadi orang yang beresiko tinggi terkena kanker payudara. Selain itu, faktor penyebab tumor dan kanker selanjutnya ada kejiwaan dan emosional, dan juga ada radikal bebas. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya tumor dan kanker. Oke, selesai materi mengenai jaringan hewan. Ayo kita bersama mengukur daya ingat kalian mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Masih ingat nggak sih kalian mengenai materi-materi ini? Pertanyaannya gampang kok. Soalnya cuma 5. Silakan kalian coba jawab ya. Soal yang pertama. Nah, ini ada gambar nih. Berdasarkan 3 jenis jaringan otot, jenis otot apakah ini? Jenis jaringan otot apakah ini yang bentuknya seperti ini? Kemudian yang kedua. Nah, jaringan otot itu kan ada 3 jenis. Nah, berdasarkan 3 jenis jaringan otot tersebut, jaringan otot manakah yang tidak memiliki sarkomer? Kemudian yang ketiga, ini gambar apa ya? Berdasarkan gambar di samping, nah ini pembahasannya mengenai apa? Sel apa yang tidak dapat melakukan regenerasi sepanjang hidup? Kemudian yang keempat, virus papiloma merupakan penyebab penyakit apa ya? Yang terakhir, cacing Clonorchis sinensis merupakan salah satu cacing penyebab kanker apa? Titik-titik. Silakan dijawab ya, dan semoga materinya membantu. Tidak lupa saya ingatkan, karena ini masih dalam pandemi virus, jadi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan selalu menggunakan masker saat bepergian dan selalu cuci tangan setelah bepergian. Intinya jaga kesehatan, kunci kesehatan ada di dalam diri kalian sendiri. Jika kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri, otomatis kalian tidak sadar juga menjaga kesehatan diri orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dadah.